Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan NIM 23030174055 dari kelas Pendidikan Matematika 2023B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video mengenai teori belajar motivasi dan penerapannya. Motivasi adalah sebuah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir secara tidak sadar ataupun sadar. Motivasi dalam belajar sangat penting karena dapat meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa di kelas dan mendorong kemandirian siswa. Motivasi dalam belajar sangat penting karena dapat meningkatkan keaktifan dan juga partisipasi siswa di kelas dan juga dapat mendorong siswa untuk belajar secara mandiri. Siswa yang termotivasi cenderung lebih giat dan juga menikmati prosesnya dalam belajar. Dengan motivasi yang tepat, siswa dapat mengembangkan keterampilannya untuk sukses di masa depan atau di masa yang mendatang. Motivasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena kesenangan atau kepuasan dari kegiatan itu sendiri, tanpa adanya imbalan eksternal dari kegiatan itu. Contohnya, siswa belajar mengenai subjek baru karena dia senang dapat mempelajari hal-hal yang baru yang belum pernah dia temui sebelumnya. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk melakukan sesuatu karena adanya imbalan atau hukuman yang diinginkan setelah melakukan kegiatan tersebut. Seperti contohnya, siswa belajar lebih giat untuk mendapat nilai yang bagus supaya dapat pujian dari gurunya dan juga menghindari teguran atau marah dari orang tuanya. Dalam teori belajar motivasi ada satu teori yang terkenal, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow ini adalah teori psikologis yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengusulkan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam hierarki dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Menurut Maslow, manusia akan memenuhi kebutuhannya dari yang paling dasar lalu berpindah sampai ke kebutuhan yang paling tinggi. Hierarki ini biasanya tersusun seperti piramida, dari yang paling dasar di paling bawah hingga yang paling tinggi di tingkat yang paling tinggi. Dalam hierarki kebutuhan Maslow ada 5 tingkatan dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, air, tidur, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan adalah kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, seperti kesehatan dan keamanan fisik. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan akan rasa cinta, rasa ingin memiliki, dan sosial, seperti persahabatan, keluarga, dan rasa cinta. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan adalah kebutuhan akan dihargai oleh orang lain atau diakui, seperti prestasi, harga diri, dan pengakuan dari orang lain. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk mencapai potensi penuh dan mengembangkan diri, seperti kreativitas dan pengembangan untuk memecahkan masalah. Teori hierarki kebutuhan Maslow dapat diterapkan di bidang pendidikan. Contohnya yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Sekolah menyediakan sarapan gratis atau program makan siang untuk memastikan bahwa siswa tidak belajar dalam keadaan lapar. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Guru menciptakan suasana kelas yang bebas dari intimidasi dan bullying, dan juga memberikan konseling pada siswa dan psikologis jika perlu.
Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Sekolah menawarkan berbagai macam ekstrakurikuler seperti tim olahraga dan juga organisasi siswa. Dengan ekstrakurikuler tadi, siswa dapat menambah relasinya untuk berteman dan juga hubungan yang lain. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Yaitu dengan memberikan penghargaan seperti medali atau sertifikat kepada siswa di depan kelas supaya dapat meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Sekolah menyediakan atau memberikan kesempatan bagi para siswa untuk mengeksplorasi bakat dan minatnya melalui proyek-proyek independen, penelitian, atau kegiatan kreatif. Sekian video saya mengenai teori belajar motivasi dan penerapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.